masalah kebijakan kesehatan dan perumusannya. Identifikasi masalah merupakan fondasi utama dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui tahap ini, para pembuat kebijakan bisa memahami dengan jelas masalah apa saja yang perlu ditangani, siapa saja yang terkena dampaknya, dan seberapa mendesak sih masalah itu untuk diselesaikan. Sebelumnya, aku ingin ngasih tahu nih, kebijakan kesehatan itu sangat penting loh untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kita secara keseluruhan. Dalam pembangunan negara kita, sektor kesehatan mempunyai peran yang super strategis untuk menciptakan SDM yang sehat, produktif, dan mampu bersaing. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Masito. Pada video di awal tadi sudah menjelaskan apa itu identifikasi masalah kebijakan kesehatan. Kali ini terdapat dua perbedaan pendapat kebijakan kesehatan. Menurut Betan et al. Pada tahun 2023, kegagalan dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif seringkali disebabkan oleh lemahnya sistem pemantauan dan identifikasi awal masalah kesehatan masyarakat. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak tepat sasaran dan kurang berdampak. Sementara itu, menurut Satya Darmanto pada tahun 2023 menyoroti aspek lain dari proses kebijakan, yakni bahwa agenda setting tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga syarat akan dinamika kekuasaan, persepsi stakeholder, dan advokasi masyarakat. Selanjutnya, apa identifikasi masalah itu? Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam proses perumusan kebijakan kesehatan. Tahapan ini bertujuan untuk mengenali secara sistematis persoalan yang memerlukan intervensi kebijakan publik. Masalah kebijakan tidak hanya mencakup isu yang bersifat teknis dan medis, tetapi juga dapat berupa ketimpangan dalam akses pelayanan kesehatan, kurangnya alokasi anggaran maupun lemahnya regulasi yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Masalah tersebut bisa berasal dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, nilai-nilai yang dilanggar, atau adanya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang belum dimanfaatkan secara sistematis. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mustofia. Proses identifikasi masalah dalam kebijakan kesehatan. Selanjutnya, prosesnya dimulai dari mana sih? Yang pertama itu ngumpulin data dan info awal. Pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih, masalah kesehatannya apa sih? Caranya bisa lewat survei ke masyarakat, lihat data dari puskesmas atau rumah sakit, baca laporan penelitian juga bisa, atau lihat langsung di lapangan. Data yang dikumpulin itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif. Kuantitatif sendiri itu kayak jumlah orang yang sakitnya berapa yang jumlah yang divaksin, dan lain-lain. Nah, kalau kualitatif sendiri itu misalnya kayak orang mikir apa sih soal layanan kesehatan, budaya mereka itu kayak gimana sih, atau pengalaman pasien pas berobat itu kayak gimana sih. Nah, selanjutnya ada analisis penyebab dari berbagai sisi. Abis datanya kita dapat nih, kita cari tahu sebenarnya kenapa sih masalah itu bisa muncul. Soalnya masalah kesehatan itu biasanya muncul bukan karena satu hal doang, bisa dari berbagai hal lain. Yang pertama itu dari sisi medis. Misalnya penyakit nyebar karena nggak ada vaksin atau fasilitas yang kurang. Nah, selanjutnya ada juga yang kedua dari sisi sosial dan budaya. Bisa jadi orang takut divaksin karena percaya hoax atau merasa malu untuk berobat. Yang ketiga dari sisi ekonomi. Masyarakat yang mungkin nggak punya uang untuk berobat atau tempat berobatnya jauh banget dari mereka untuk berobat. Jadinya mereka milih untuk nggak berobat. Dan yang terakhir ada dari sisi kebijakan politik. Pemerintahnya mungkin nggak terlalu serius atau dana kesehatannya dikit. Merumuskan dan milih masalah yang paling penting. Setelah kita tahu masalahnya apa, langkah selanjutnya adalah ngebuat rumusan masalah yang jelas supaya lebih gampang nyari solusinya. Caranya cukup jawab ini. Siapa sih yang terdampak? Kenapa bisa kejadian? Apa akibatnya kalau dibiarin? Dan yang terakhir, masalah ini nyambung gak sih sama target kesehatan nasional? Nah, karena nggak semua masalah bisa ditangani sekaligus, kita juga harus bisa milih nih, mana sih masalah yang paling butuh perhatian duluan. Yang jadi prioritas tuh biasanya dampaknya tuh besar banget ke masyarakat, yang kena juga banyak, masih bisa ditangani lah dengan efektif.
Atau yang terakhir, intervensinya masuk akal dan bisa jalan. Intinya fokus ke masalah yang benar-benar penting dan mendesak, bukan cuma yang ramai dibahas atau gampang diukur. Tantangan dalam identifikasi masalah. Di lapangan sendiri, proses identifikasi masalah sering ketemu kendala, apalagi di negara berkembang kayak di Indonesia. Misalnya, datanya terbatas, nggak update, nggak merata antar daerah, masih ngandelin data perkiraan yang nggak selalu sesuai dengan kondisi nyata. SDM di daerah masih banyak juga yang belum bisa dianalisis data secara mendalam. Hal-hal ini bikin identifikasi masalah jadi kurang tepat dan bisa ngaruh juga ke kebijakan yang diambil nantinya. Selanjutnya ada penguatan proses identifikasi masalah. Biar proses identifikasi bisa lebih akurat dan berdampak, ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Yang pertama itu adalah sistem informasi kesehatan harus kuat dan saling terhubung antar wilayah. Dan yang kedua, kemampuan analisis di tingkat lokal juga harus ditingkatkan. Jadi, data nggak cuma dikumpulin, tapi juga dipahami dan dimanfaatin dengan baik. Kalau dua hal ini dikuatin, proses identifikasi bakal lebih efektif dan kebijakan yang dihasilkan juga makin tepat sasaran. Identifikasi masalah secara spesifik. Masalah harus dijelasin dengan jelas. Siapa sih yang terdampak, seberapa besar masalahnya, dan kenapa penting untuk ditangani. Contohnya, tingginya angka anemia pada remaja putri di wilayah pedesaan. Udah jelas nih siapa yang kena, remaja putri. Apa masalahnya? Anemia. Dan di mana kejadiannya? Di pedesaan. Dengan definisi kayak gitu, jadi lebih gampang buat nentuin langkah atau kebijakan yang lebih tepat. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Afriza. Baik, selanjutnya menggali akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah biasanya dicari menggunakan pendekatan kualitas agar kebijakan tidak hanya mengatasi gejala permukaan, tetapi juga menyentuh faktor-faktor struktural yang menjadi sumber utama masalah, seperti melalui pendekatan analisis seperti problem tree analysis, root cause analysis, dan logic model dapat digunakan dalam proses ini. Sebagai contohnya, rendahnya tingkat gizi anak tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan, tetapi bisa jadi dipicu oleh kemiskinan, kurangnya pengetahuan ibu tentang nutrisi, atau akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dasar. Lalu selanjutnya, penyusun alternatif solusi. Solusi yang dirancang sebaiknya berbasis bukti dan mempertimbangkan pengalaman kebijakan sebelumnya yang pernah berhasil diterapkan di tempat lain. Dalam proses ini, bantu seperti benefit analysis, multi kriteria analisis, dan stakeholder mapping dapat digunakan sebagai bagian dari formulasi kebijakan yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada agenda setting. Dalam kebijakan kesehatan, agenda setting atau penetapan agenda merupakan tahap penting dalam proses kebijakan kesehatan, di mana isu-isu tertentu dipilih untuk menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Proses agenda setting melibatkan sebagai tahapan, dimulai dari mengangkat isu kesehatan ke ruang publik melalui advokasi, pemberitaan media, dan forum diskusi yang dapat meningkatkan perhatian masyarakat maupun membuat kebijakan terhadap permasalahan tersebut. Biasanya dalam proses ini keterlibatan aktor-aktor kunci sangat penting, termasuk pemerintah, legislatif, tenaga ahli di bidang kesehatan, dan kelompok masyarakat sipil. Peran mereka tidak hanya sebatas memberi masukan teknis, tapi juga mendorong isu kesehatan agar menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan. Namun agenda setting bukanlah proses yang netral. Dinamika politik termasuk konflik kepentingan antar aktor seringkali mewarnai proses ini. Isu kesehatan tertentu bisa saja tidak masuk dalam agenda kebijakan karena minimnya dukungan politik atau karena dianggap tidak sejalan dengan prioritas ekonomi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kemampuan advokasi yang kuat, bukti yang kredibel, dan dukungan dari masyarakat luas menjadi faktor penentu keberhasilan suatu isu kesehatan untuk masuk dalam agenda kebijakan. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi masalah merupakan langkah krusial dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Identifikasi yang tepat akan menentukan arah kebijakan yang relevan.
dan berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, perumusan masalah dalam kebijakan kesehatan perlu dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti, agar solusi kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab akar persoalannya. Proses agenda setting menjadi tahapan penting dalam menentukan isu kesehatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah. Agenda setting tidak hanya melibatkan proses administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, opini publik, dan kekuatan advokasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap ketiga komponen ini seperti identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan agenda setting merupakan dasar penting dalam mewujudkan kebijakan kesehatan yang efisien, partisipatif, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih.